Halo Kak Faiz, masih belum Kak? Sorry. Nah ini ada Kak suaranya. Oke. Ini aku pakai HP Mas. Oh iya, oke. Oke, aku suaranya dari HP ya berarti ya. Iya. Kayaknya rusak sih ini laptopnya. Hmm, Aku pakai laptop lama. Oke, aku izin share screen ya Mas ya. iya Kak, silakan. Bu, katanya mau disuapin. Ibu, bu katanya mau disuapin. Nah, itu. Bu, itu Pak. Sini ya. Bu, itu. Bu, itu. Ayah mau ini naik. Ini, katanya. Cepat, angkat naik. Ibu udah nggak ada temannya kemana? Ibu nggak ada temannya. Nggak apa-apa. Bu mau bikin. Shh, dulu ya. Oke. Anak nggak ya dulu. Anak saya. Oke, sebentar mas. Di mana ya? Di mana nih? Sekian. Oke, udah muncul belum mas di sini? Udah Kak. Oke. Ada suara di sini. Oke, untuk hari ini kita bahas mengenai script di Catalan. Di sini untuk webnya menggunakan Catalan Demo ya. Iya. Yang pertama di sini kita buka dulu Catalonnya, terus kalian kita buka juga untuk webnya. Sama kalau kalau bisa itu sebelum kita membuat tes automation, kita juga harus ada test case manualnya juga. Jadi kita tahu langkah-langkahnya tuh seperti apa biar nggak nanti ada yang ketinggalan atau gimana gitu. Oke, aku sambil sharing untuk webnya. Ini udah tampil di webnya belum, Mas? Udah Kak. Oke, ini contohnya pakai Catalan demo yang di sini. Harusnya tampilan awalnya tuh, ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Oke, di sini kita pastikan juga ya kalau webnya itu berjalan dengan benar. Jadi nanti kita untuk test case-nya ini, yang pertama ada klik di make appointment ini. Hmm. Kalau udah di sini nanti kita akan ada input username sama passwordnya. Lalu klik login. Setelah itu kita ada verifikasi bahwa kita sudah sukses login. Contohnya nanti verifikasinya kita menggunakan judul yang make appointment ini. Tuh. Jadi contohnya seperti itu dulu. Oke, sekarang kita lanjut di bagian membuat test case-nya.
Nah, di sini kita buka katalognya. Katalon, katalon. Aku udah di Katalon belum Mas ini? Sudah ya? Udah, Kak. Oke, pertama berarti kita bikin new project di sini. Kita tulis untuk namanya ini, misal demo Katalon. Tadi aku udah ngasih nama ini, kita kasih satu. Oke, untuk simpan lokasinya bebas ya di mana. Di sini aku di Katalon Studio. Klik OK. Ini klik OK aja. Oke, kalau udah kita buat untuk default URL-nya. Di sini klik add. Lalu dikasih nama, ini bebas untuk namanya. Di sini aku coba URL karena akan memasukkan URL. Lalu balik lagi ke webnya. Nah, ini harusnya di sini. Kok cuma paste. Deskripsi boleh diisi, boleh enggak. Di sini langsung aja aku klik OK. Kalau sudah, kita akan membuat test case. Yang pertama tadi itu untuk login ya. Saya mencontohkan untuk login aja. Sini bebas untuk namanya. Aku coba isi misal karena yang pertama 001 ya. Dedek, dedek. Oke, login. Klik OK. Oke, di sini kita langsung bikinnya tuh di script. Yang pertama untuk membuat untuk mengambil ininya ya URL-nya API. Oke, di sini URL global variable. URL apakah udah ada? Udah. Oke. Nah, oke, benar. Kita bikin ini. Oke, setelah itu kita ke webnya ya untuk mengambil elemennya. Oke, di sini kita akan mengambil elemen dari make appointment. Kita pakai inspeksi di sini, lalu diarahkan. Nah, di sini itu
sini ada ID ya. Kalau udah ada ID, kita pakai ID aja karena ini pasti cuma satu elemennya. Lalu di Ctrl F. Nah, di sini ada slash slash bintang. Lalu copy yang tadi. Oke, ini udah satu ya. Nah, kalau udah di copy lagi, lalu kita balik lagi ke katalon. Di sini kita akan membuat objeknya. Di sini ada new test object. Nah, untuk name-nya ini juga bebas. Kalau di sini aku coba karena dia step-nya itu harus klik, jadi aku bikinnya klik appointment. Oke. Nah, di sini klik expand. Nah, dengan kita ambil di expand, di kopas, disimpan, lalu pindah lagi ke webnya. Nah, setelah klik make appointment, kita akan masuk ke, nah ini karena tadi nggak logout ya, harusnya kayak gini. Oke, klik appointment, lalu kita akan arahkan ke login. Nah, di sini berarti kita harus ada input username, berarti diarahkan lagi ke bagian username. Nah, di sini ada ID, kita pakai ID lagi. Oke, pakai ID, di lalu dimasukkan ke sini lagi. Oke, dia cuma satu, copy lagi, dimasukkan ke objek. Kita bikin objek lagi di sini, klik new test object, name-nya ini input username. Paste, simpan, balik lagi. Setelah itu, case-nya itu harus input password. Di sini ID-nya password. Nah, tinggal ubah aja password. Oke, cuma satu, udah benar. Lalu balik lagi, buat objeknya, klik password. Oke, kalau sudah kita balik lagi. Di sini setelah input semuanya, maka akan klik login. Nah, di sini ada ID juga. Kita pakai ini aja, button login. Bikin lagi baru. Ini bebas juga ya. Coba aku klik button login. Oke, simpan. Lalu balik lagi. Tadi itu karena kalau bisa ya, setiap kali kita buat test case harus ada verify itu untuk menandakan bahwa sudah benar ya kalau kita misal login itu udah masuk di halaman awal setelah login. Oke, nah di sini halaman awalnya ini ya, jadi pakai ini aja. Kalau misal ada pop up atau notifikasi boleh pakai itu ya. Kalau di sini nggak ada, jadi aku pakai judul aja untuk verify-nya. Nah, di sini aku coba pakai teks. Hmm, teks. Hmm, hmm.
tipe apa? Oh iya, oke. Nah, ini teksnya tuh ada dua. Ada satu, dua. Nah, kita butuhnya tuh yang bagian bawah ini. Berarti kita harus di array, pilih salah satu. Oke, benar yang di bawah. Lalu copy lagi, buat lagi di objeknya. Di sini itu verify login, simpan. Oke, kalau sudah, kita buat balik ke test case. Oke. Oke. Mana kursornya? Di sini. Untuk selanjutnya kita akan ada ini untuk membuat elemen, lalu setelahnya membuat, nah, di bagian bikin script di test case-nya. Oke, yang pertama tadi global variable udah. Oh, bentar, aku kayaknya, oh ya, salah, ada yang kesalahan. Open browser, lalu dipilih global variable, lalu URL. Nah, ini kenapa ya? Harusnya dia kuning. Biru. Ah, salah. Lupa. Coba ya, aku ulang lagi. Harusnya nanti muncul kayak gini. Open browser. Yes. Global variable. Lalu kita pilih URL. Karena tadi namanya URL. Udah ada belum tadi? URL. Oke, URL-nya belum ada. Oh iya, belum disimpan sepertinya. Coba kita balik lagi ke default. Nah, ini harus disimpan juga biar kebaca URL-nya ini. Balik lagi ke test case. Oke, di sini apakah udah? Oke, udah masuk. Nah, oke, warnanya biru. Setelah itu, stepnya itu setelah open browser, maka akan klik appointment. Di sini bikin lagi web UI, klik. Klik. Oh, langsung ke situ. Kakak duduk ya. Oh, kok ini nggak ada? Katanya ini nggak makan. Oh, itu UI. Iya. Kenapa aku katanya ini nggak mau pantai? Kita pilih klik di sini. Oke, press objek. Lalu kita masukkan objeknya di sini. Klik appointment. Nah, ini diklik kanan, lalu pilih copy ID, dipaste di sini, dikasih kutip, paste. Oke. Lalu selanjutnya kita stepnya itu input username, lalu pilih input. Nggak ada input ya.
Input itu set set text. Oke, di sini masukkan juga objeknya. Kalau bayinya kayak gitu. Oke, karena ini sama stepnya yang paste di copy aja. Untuk objeknya ini tinggal diubah boleh password. Oke, lalu di sini ada klik verify. Nah, ini juga sama klik verify-nya. Copy aja di sini, lalu objeknya klik verify, verify login. Oke, Ctrl S. Nah, di sini ini masih 00, ini akan dimasukkan inputannya, kita masukkan di bagian variabel. Di sini klik add, variabelnya ubah. Yang pertama ada username. Ini bebas ya untuk name-nya juga. Nah, yang di default-nya ini kita harus masukkan password-nya ini. Password-nya itu John dulu ya tadi. Hmm, Oke, setelah itu ada password. Passwordnya kita copy lagi. Oke, jadi di sini tujuannya biar username sama passwordnya ini nggak ketahuan isinya apa gitu ya. Kalau nanti dijalankan, jadinya nggak ketahuan di script hasil runningnya. Password. Kak, mau tanya, Mm-mm, kalau mm-mm, tadi kan di satu itu ya, di satu apa namanya, di input username. Kalau mm-mm. apa namanya, kalau variabelnya, berarti variabelnya tuh yang password tuh nggak ditaruh di password gitu. Passwordnya ini, yang Iya, ini. nah ini kan berarti username sama password kan di input username. Oh iya, ding. Nah ini Mm-mm, yang klik password Kak, yang di atasnya, yang objek repository klik password mm-mm. itu Yang mana Mas? itu bukan input password ya? Oh, yang ini ya. Ya, yang ini. Iya. Oke, oh iya, aku salah. Ini bisa di rename Mas. Oh, sorry, sorry, aku salah. Ya, harusnya pakai input. Tapi ini bebas sih. Yang penting Iya. nanti di bagian scriptnya sama ininya harus sama. Ini harusnya tadi gagal kalau misalnya yang di sini klik, yang di sini input. Oke, Hmm. kalau Nah, terus udah, eh, variabelnya Kak, kalau variabel itu kan tadi yang username sama passwordnya di mm-mm, input username semua. Berarti nggak itu ya. Kalau pas bentar. username-nya di username, password di password itu enggak gitu ya. Mana sih Mas? Kayaknya aku username ya, username. Yang ini password. Ya, ini di objek repository kan di situ ada input username. Heeh. Nah, tadi Kak Faiz kan masukin variabel username sama password kan. Oh iya, apa aku salah ya masukinnya ya? Hmm. Oh iya, Ah, bentar. Aku cek. Ini kayaknya udah nih username. Yang ya, password juga ini password kan ya? password. Nah, Nah, cuma untuk terus variabelnya tuh ngisinya di username semua atau sendiri-sendiri gitu maksudnya. di Enggak di input. sendiri-sendiri harusnya. Username sendiri, password sendiri. Nah, tadi Kak Faiz kan masukin variabelnya di input username semua tuh. Yang di tes ke sini, Mas.
variabel. Iya, yang isinya itu. Nah, iya. Oh, itu test casing. Oh iya, ding. Lupa, lupa. Sorry, Kak. Kirain di Oke. dalam ini, di dalam objek repository. Oh, Oke. iya, iya. Oke, sudah ya? Oh, udah. Mm. Oke, coba kita jalankan. Oh, kayaknya aku ada yang kurang ya, bentar. Eh, oh, oke. Klik story, verify-nya ya belum ada. Oh iya, aku salah. Oke, ini harusnya gagal. Hmm. Gagalnya itu not found, verify login. Oke, aku salah di sini. Nah, harusnya nih verify login. Sebelum verify, harusnya ada klik login dulu. Sini, klik button login. Oke, coba running lagi. Oke, udah sesuai ya. Iya, Kak. Oke, tapi aku kayaknya ada yang, oh ya, aku pakainya klik ya, klik dia bisa. Oke, bisa pakai klik, bisa pakai di sini verify. Hmm, Coba verify, verify, elemen, hmm, person, text, visible. Coba pakai ini. Nah, ini. Oke, coba jalankan lagi. Ini bisa pakai verify, tapi harusnya verify sih karena kita akan mau verify. Kalau dia bentuknya alert atau notifikasi, pakainya biasanya verify elemen present. Hmm.
Oke, udah sukses ya. Oke, lalu misal kita mau menambahkan screenshot di sini. Jadi setelah verify itu, misal screenshotnya ada dua ya. Apakah benar halaman loginnya itu seperti itu? Di sini bisa pakai web UI. Pakainya screenshot, screen, tag atau screenshot. Pilih yang mana ya, full screenshot. Eh, ini juga. Nah, tag full page screenshot. Oke, lalu ada juga verify untuk benar-benar kalau udah di halaman sini. Nah, oke, lalu kita coba jalankan di test suite. Di sini ada klik kanan, klik new, test suite. Lalu untuk name-nya ini misal karena tadi login, kita kasih nama login juga. Klik add, pilih test case-nya salah satu. Hmm. Oke, coba jalankan di sini. Oke, udah mulai jalan. Hmm, hmm, hmm. Oke. Bentar, kenapa dia berkali-kali? Tadi kayaknya sempat berkali-kali ya, Mas ya? Iya, Hmm, Kenapa ya? Oke, coba kita cek resultnya. Kosong. Coba cek di report. Oke, nggak bisa. Oke, ya. Oke, kalau mau lihat hasilnya bisa di download CSV atau HTML. Kalau tadi karena ada screenshotnya, aku coba PDF. Ini penyimpanannya masih ada di mana? Coba di report juga. Kok di demo? Katalon. Katalon satu. Oke, di sini statusnya tes. Nah, ini untuk step-stepnya. Di sini tadi diminta screenshot ketika akan input username password. Lalu akan ada screenshot lagi setelah sukses. Oke, udah sesuai berarti ya. iya. Oke.
Oke, mungkin cukup sekian, Mas. Kak Faiz mau tanya, Hmm. jadi Mm-mm. kalau test suite itu kan kayak buat gabungin beberapa test case biar dijalankan sekali gitu ya. Ya, betul. Atau kita Kalau kalau mau menjalankan regression lewat situ. dan kalau misal tadi kan test case-nya cuma satu tuh. Terus Mm-mm. apa bedanya kalau kita jalanin yang test suite sama test case gitu, Kak? Nah, itu bedanya paling kalau di test suite kita akan mendapatkan reportnya ini, Mas. Kalau di Oh, tes biasa nggak ada reportnya. Tuh. Ya, yang kedua bisa gabungin beberapa test case itu sih. mungkin itu sih Kak dari kemarin tuh kendalanya waktu pakai Katalon tuh paling Mm-mm. yang ini yang tugas terakhir ini yang materi terakhir apa ya? Bentar. Mm-mm. Yang Mau share screen, Mas? yang create test switch bentar Kak. Mm-mm. Jadi tuh eh, aplikasinya loh Kak yang susah cari nih. Soalnya Oh iya, coba ya. nyoba lagi tuh kadang ada error, ada ini, ada itu gitu. Nyoba aplikasi demo pun banyak bugnya gitu. Jadi tuh mau mau ngerjain itu susah gitu. Mm-mm. Oh iya, aku lupa, Mas. Maaf, Mas. Hmm. Oke, masih ada nggak ya aplikasi-aplikasi lain? Soalnya ya, dicoba tapi ternyata dia ada nyetak tuh ya, stuck di beberapa Iya. fitur. Terus juga apa waktu mau di run record Mm-mm. banyak yang error juga nggak bisa dibuka. Hmm. Nah, kalau itu biasanya bisa diedit-edit lagi sih, diakalin. Kalau terjadi error kayak gitu. Tapi kalau udah aplikasinya nggak bisa jalan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau itu sih. Mhm. Ini kemarin nyari banyak kayaknya aplikasi terus tak cobain satu-satu tuh ada yang nggak bisa dibuka, ada yang error gitu. Maksudnya gimana ya kayak eh, misal di Mm-mm. katalonnya itu misal udah klik ini gitu. Cuma di Mm-mm. katalonnya tuh nggak update gitu. Tapi yang di Android Studio-nya tuh update. Akhirnya kayak masuk sini harus capture dulu, masuk sini harus capture dulu, masuk sini harus capture dulu. Tapi terus sudah kelar, waktu Mm-mm. mau ngejalanin ini test case-nya, Mm-mm. tuh kayak apa? Nggak keklik gitu, kayak nggak kebaca gitu. Oh, tapi aplikasinya jalan. Aplikasinya jalan, cuma kayak agak ya ada bug-bug kayak gitulah. Mm-mm. Hmm. Tapi kalau aplikasinya jalan bisa sih harusnya dibikin script. Pakainya full record, Mas. Atau Spy juga. Tak coba full record, tak Hmm. coba spy juga, sama-sama error semua. Hmm. Tapi waktu yang pakai aplikasi yang dari PPT ini lancar semua sih Kak. Kayak yang kalkulator sama yang apa aja ya kemarin ya. Oh, kalkulator udah nyoba. Kalkulator udah Kalkulator. sama sama apa ya kemarin lupa. Oh yang peralatan tenda